Amin. Dipersilakan kembali untuk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Saya senang saudara-saudara bahwa hari ini kita bersama untuk merayakan namanya, yaitu peristiwa yang besar pernah terjadi di dalam dunia ini. Ada seorang yang mengaku anak manusia, yaitu Yesus. Shalom saudara. Dia datang untuk memikul dosa dan maut yang menjadi bahagian orang-orang berdosa hingga sampai kepada kematian. Dia tanggung di dalam salib itu. Dan peristiwa ini yang pasti saudara akan alami. Dan itulah pengalaman kita semua yang disebut dan dijadikan menjadi anak-anak Allah. Jadi hasilnya, shalom saudara-saudara, aku memberikan kesadaran kepada kita sekalian bahwa Yesus Kristus menyelamatkan kita dari maut itu. Hingga kebanggaan kita sampai dengan hari ini, patutlah kita mengambil satu keputusan, mengikut Yesus adalah lebih baik daripada segala sesuatu apapun yang ada di bawah dunia ini. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Saudara sekalian, hari ini topik yang disampaikan kepada kita mengatasi sengsara. Itu diperlukan iman. Mari sama-sama katakan bersama saya, 2, 3 ya. Iya, saya rindu supaya kita tetap satu roh. Mengatasi sengsara diperlukan iman. 2, 3 ya. Matius 15 ayat 28 berkata begini, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ini peristiwa kalau bertemu dengan Yesus Kristus lebih daripada spontan, spektakuler, dan segalanya pasti akan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita untuk mengatur semua sang sengsara itu, dijadikannya menjadi berkat dan kemuliaan bagi saudara sekalian. Perhatikan baik-baik. Hari ini saya cetuskan itu kepada saudara-saudara dengan nada di dalam kebenaran. Saya ulangi, saya cetuskan itu dalam semua kebenaran kepada saudara-saudara sekalian dengan guna dan maknanya supaya saudara-saudara bangkit. Katakan amin. Tidak biasa-biasa saja, karena Allah melakukannya dalam Yesus Kristus. Keselamatan itu bagimu adalah dengan spektakuler. Maka hari ini kusampaikan kepada saudara-saudara bagaimana sebenarnya kejadian itu, dan menjadi satu dialog untuk saudara-saudara di tengah iman. Katakan amin saudara. Saya ulangi, menjadi sesuatu dialog. Artinya saudara-saudara, dengan imanlah segala sesuatunya yang kita lakukan di hadapan Allah. Tidak di luar iman, sekaligus bukan di luar Kristus. Sebab saudara-saudara telah ditebus oleh darahnya dengan harga yang mahal. Saya mau katakan kepada saudara-saudara, itu harus dibalas semasa dalam kehidupan kita. Supaya saudara-saudara hari ini perlu juga diingatkan untuk yang kedua, introspeksi. Introspeksi itu adalah seberapa banyak sebenarnya kehidupan dalam waktunya untuk kita mengikut Yesus dengan baik dan sempurna. Ada 3 hal saya sampaikan kepada saudara-saudara. Yang pertama adalah saudara perlu mengakui Dia adalah Allah yang dahsyat di dalam Yesus Kristus. Saya ingatkan kembali, saudara-saudara perlu akuilah Dia Yesus Kristus yang dahsyat di dalam Allah.
Amin, saudara. Coba mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Saya beritahu juga firman ini telah mengajar dari perjanjian lama. Amsal pasal 3 ayat 6 berkata, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia meluruskan jalanmu. Saya ulangi, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Sesuatu pernyataan yang kita buat mengakui dia dahsyat, mengakui dia adalah Allah yang besar dan maha kuasa, dan memberi pujian kepadanya adalah sesuatu yang dahsyat yang kita katakan dan akan dikembalikan kepadamu adalah hal yang dahsyat. Amin, saudara. Akuilah dia. Yang pertama, saudara-saudara, dikatakan adalah hingga saudara diluruskan di dalam jalan itu. Yang terjadi di dalam kejadian hidup, pengalaman hidup saudara-saudara, banyak orang tidak beriman. Dan saya tekankan hari ini, waktunya dan saatnya kita komitmen ialah kita harus berjalan di dalam iman. Dengan makna dan tujuannya adalah supaya jalan kita lurus. Hal apa sebenarnya yang tidak lurus? Saya mau beritahu, inilah sengsara akibat belot-belot di luar Kristus dan perkara hal-hal yang tidak lurus, yaitu yang tidak ada di dalam kebenaran. Masih banyak yang seperti itu, jemaat Tuhan. Saya ini harus berdoa jungkir balik, kiranya jangan seperti itu. Katakan amin, saudara-saudara. Kalau kita berjalan di dalam iman, maka firman itu akan menjadi jalan bagi kita, jalan yang menuju kepada kehendaknya, jalan yang menuju bagaimana dia Yesus Kristus terpuji, bukan menjadi sandungan. Di tengah setiap kita yang dipanggil memang begitu. Katanya, akuilah dia supaya lurus jalanmu, karena lurus jalan ini adalah kita mendapatkan berkat-berkat dan penuh dengan damai sejahtera. Itulah kehidupan sebenarnya yang diberikan oleh Yesus Kristus bagi orang-orang yang ditebus. Katakan amin, saudara. Saya beritahu peristiwa ini, saya akan ingatkan kembali waktu kacau balau semua yang sedang terjadi. Yesus mati. Shalom, saudara-saudara. Kebiasaan manusia selalu ngomong dan merepet. Biasanya seperti itu, saudara-saudara. Kenapa mati ya? Memang benar matinya ya? Saya ingatkan lagi kembali kepada saudara-saudara sebagai anak-anak Tuhan. Aku hamba Tuhan, untuk menyatakan kepada saudara, dalam hidup ini jangan terlalu banyak pertanyaan, supaya engkau berbobot dan berisi. Kenapa banyak pertanyaan? Rahasianya aku bukakan begini, saudara-saudara. Karena saudara tidak merenungkan firman siang dan malam. Tapi hari ini batas. Shalom, saudara-saudara. Ketentuan untuk kita menjadi anak-anak Allah yang lurus dan mantap, terpuji, yang membawa kemuliaan Tuhan di tengah kehidupan ini, maka jalanmu adalah jalan yang lurus ketika engkau merenungkan firman itu siang dan malam. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Supaya jangan banyak pertanyaan. Karena Allah bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan, meluruskan jalanmu, supaya jangan terlalu banyak yang namanya masalah. Karena kalau banyak masalah, dengar baik-baik, sepertinya sia-sia Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Camkan ini, sebab iman kita bukan demikian. Iman kita ialah pasti dan pas di dalam kebenaran itu, bahwa Yesus Kristus sudah memikul semuanya itu. Dengan artinya bagi saudara-saudara, sebenarnya tidak ada lagi yang namanya kesulitan dan kesukaran, dan apalagi banyak pertanyaan
dan banyak sungut-sungut. Aku telah membaca firman Allah, kudapatkan di sana orang yang bersungut-sungut akan berada dalam hukum di tengah ketidakbenaran. Tentu saya sampaikan kepada saudara, shalom, shalom, supaya anak-anak Tuhan di dalam semuanya tanpa sungut-sungut dan banyak pertanyaan di luar iman, supaya digantikan adalah rohnya yang akan memimpin saudara-saudara. Dan ini satu ketentuan saya sampaikan kepada saudara-saudara. Jika saudara sudah terbebas, ini imanmu, ini iman kita juga, adalah berarti roh Tuhan akan tinggal dan berdiam di dalam kita. Katakan amin. Shalom. Roh itulah yang membebaskan, membuat kita berjalan penuh dengan siul-siul yang menyatakan haleluya, haleluya bagi Tuhan. Sekali lagi saya mau beritahu kepada saudara-saudara, penuh dengan damai sejahtera di tengah kehidupan kalau kita berjalan di dalam pimpinan roh. Yang kedua, saya perlu beritahukan kepada kita sekalian, saudara-saudara, adalah dekat padanya dan menyembahnya itu akan menjadi sikap bagi orang-orang percaya. Kembali saya ingatkan saudara-saudara, introspeksi. Itukah keberadaanmu? Yang artinya begini saudara-saudara, adakah kita dekat? Satu peristiwa ini saudara-saudara, waktu Yesus bersama-sama dengan perempuan itu atau ibu itu, dalam kisahnya saya beritahu begini, Yesus sebenarnya tidak melayani selain daripada orang-orang Israel yang akan mendapat, dan untuk itulah aku datang juga untuk melayani mereka. Tidak mungkin aku merampas pelayanan waktu dan kesempatan itu untuk melayani engkau, hai perempuan, hai ibu. Tapi dengarkan ini, shalom. Ini orang beriman. Di luar orang Israel juga memang ada banyak juga orang beriman. Saya beritahu begini saudara-saudara, di dalam kekristenan atau di luar orang Kristen pun, saya mau beritahu kepada saudara-saudara, ada orang yang beriman. Dan waktunya ini saya mau beritahu, mereka yang beriman itu dekat dan cepat menemukan Yesus Kristus adalah Tuhannya. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Sebab kuasa roh sedang bekerja di bumi, di dalam dunia, di tengah-tengah orang percaya apalagi. Itulah pekerjaan Allah menuju kepada keselamatan, karena Dia sudah menyediakan tempat bagi mereka. Jangan sampai kosong itu tempat. Itu sebabnya hari ini kusampaikan kepada saudara-saudara, dekat padanya, supaya Dia beritahu semua rahasia dan yang Dia kehendaki di dalam setiap panggilan. Amin. Amin saudara. Oh, kepada saudaralah yang saya katakan ini, supaya saudara-saudara jangan terlalu banyak ya mencampuri uang saja, urusan uang saja, maunya uang saja. Biarlah ini oleh Haji Sulaiman, tetapi saudara-saudara tidak, melainkan dengan iman, dengan maksudnya dekat dengan Allah jauh lebih baik. Karena kita juga tahu, saya ulangi, karena kita juga tahu hukum Allah. Shalom. Carilah dahulu 2-3 ya. Maka uang Haji Sulaiman akan menjadi milikmu. Seperti ada tertulis, itu semua akan dirampas, itu semua akan dialihkan. Ini ketetapan Allah. Saya tidak takut untuk memberitahukan kepada saudara-saudara sekalian. Adalah ketetapan yang akan dilakukannya akhir-akhir ini, termasuk semuanya itu akan dialihkan bagimu untuk ibadahmu.
Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Saya uraikan ini sedikit, saudara-saudara. Betapa menterengnya kita sebenarnya di dalam gedung ibadah ini. Kebetulan banyak di antara kita, saudara-saudara, tidak pernah terpikir tentang ini. Yang terus-menerus pokoknya cari makan, sehingga dia tidak hadir di dalamnya. Dan proses ataupun kejadian yang seperti ini sudah harus bertobat, saudara-saudara. Shalom. Supaya yang kita nikmati memang adalah karena hasil kerja kita juga yang berkenan di hadapan Tuhan, termasuk WBI. Shalom, saudara-saudara. Semua direksi, direktur. Kalau direktur kepada perempuan apa? Direktris, ya. Dan manajering dan segala sesuatu lah di tengah kesibukan saudara-saudara, sehingga ibadahmu untuk menyanyikan pujian seperti ini pun harus dikonsep di sini. Ketahuan olehku ialah Allah. Allah, shalom. Tapi itu pun aku syukuri. Shalom, saudara-saudara. Sebab banyak juga ibu-ibu di luar sono adalah sampai hari Minggunya pun, Jumat Agungnya pun tetap menimbang jeruk, menimbang cabai 9 ons, tetap dibilang 1 kilo. Tapi ibu-ibu di sini luar biasa, dekat dengan Tuhan. Karena itu sesuatu pun berani dia melepaskan demi untuk Tuhan. Perempuan Sunem, perempuan yang kita sedang bicarakan ini, tertulis dalam Alkitab bahwa yang dimaksud dia dekat dengan Tuhan, lalu datang sujud sembah, sehingga perkataannya dalam perkataan iman. Saya akui ini, saudara-saudara, bahwa kalau kita di dalam iman, maksud saya kalau kita dekat dengan Tuhan, imanmu akan semakin naik, berapi-api. Shalom, saudara-saudara. Tapi justru sebaliknya, kalau kita jauh dari Tuhan, iman kita loyo, dengan kata lain lemas, dengan kata lain mungkin tertidur adanya, sehingga kita akan semakin lebih jauh. Puji Tuhan, hari ini saya bongkar rahasia ini, sehingga karena orang-orang berimanlah Yesus tidak pernah tertidur. Amin, saudara. Yesus tidak pernah mengabaikan. Hai ibu, besar imanmu. Hari ini juga aku katakan kepada saudara-saudara, hai jemaat Tuhan, besar imanmu. Amin, amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Sebab iman sangat pengaruh untuk membuat Yesus Kristus pun berkata begini, besar imanmu, jadilah kepadamu, sembuhlah anakmu. Walau di tempat jauh, walau tidak ada di situ, orang-orang yang beriman, dari seluruh perkataan pun saya mau beritahu ini, saudara-saudara, maka jadi. Dan katakan kepada gunung, kata Yesus Kristus, maka itu akan jadi kepadamu. Ini harganya orang-orang beriman, adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan, dan Tuhan pun dekat dengan dia. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Haleluya. Yang ketiga segera saya akan sampaikan kepada kita sekalian. Jadilah hamba penyanjung dan pemuja Allah. Ada tertulis, saudara-saudara, dialog dalam Yohanes pasal yang keempat. Yesus mengatakan kepada mereka yang bingung-bingung dan banyak pertanyaan, karena tidak berdasar dalam kehidupan itu adalah di dalam iman. Saya ulangi, shalom saudara, bangun dan bangkitlah. Saya ulangi, maksudnya adalah ada orang masih bingung di hadapannya Yesus, bingung, banyak pertanyaan dan linglung. Maka Yesus menandaskan topik problema itu adalah, kamu pun harus menyembah. Menyembah bukan di gunung ini, adalah menyembah dalam roh dan kebenaran.
Jawabnya yang akan diartikan kepada saudara-saudara, penyembahan yang benar adalah berlaku bersikap dalam perenungan firman Allah. Maka oleh firman yang direnungkan itu membuat saudara-saudara punya makna dalam kehidupan ini adalah menyembah kepada Allah, dekat kepada Allah, dan spontanisasi mulut kita dan hati kita pun menyembah dengan Allah. Itu sebabnya selalu kita berkata haleluya, haleluya. Roh kita itu di dalam jalurnya haleluya itu berhubungan dan memuji menyembah Allah adanya. Saya percaya saudara-saudara, demikian juga di tempatmu berjualan, amin amin, di tempatmu usaha. Sebab waktunya hari ini orang-orang yang penuh dengan roh menyembah dengan pemujaan yang sangat-sangat. Gereja Tuhan di tempat ini mengajarkannya. Jadi tentulah banyak orang yang bingung. Waktu ibadah belum apa-apa, haleluya, kurataka, kurataka. Yang lain berkata, aku juga kurataka, kurataka. Shalom saudara, saudara shalom. Iya, dari semua pimpinan roh Tuhan memang menginginkan, dengar ini saudara-saudara, penyembahanmu adalah penyembahan dalam roh. Alkitab juga mengajarkan penyembahan kita menjadi satu pemujaan kepada Allah, yaitu rohmu, daging tidak usah. Makanya pasca seperti ini saudara-saudara, tidak usah kau hantar daging ke pastori. Cukup saja kau datang adalah dalam ibadah pakai sedikit adalah baju hitam, pertanda bahwa kita adalah sedang merenung dan berkata bahwa hari ini adalah hari perenungan di tengah sengsara dalam kematian untuk kita tunjukkan. Amin saudara-saudara. Shalom. Hampir semua ya hitam ya. Apa diumumkan minggu semalam? Enggak ya? Iya, berarti kita sudah satu roh. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Shalom. Pemujaan ini saya mau beritahu saudara-saudara supaya jadi padamu. Yesaya 48 ayat 16 sampai dengan ayat 17 kebenaran firman. Mendekatlah kepadaku, kata firman Allah. Shalom. Dengarkan ini, mendekatlah kepadaku, satu seruan dari hatinya Allah sendiri. Senang untuk saudara-saudara pun dekat dengan Dia. Amin saudara. Dikatakan begini, dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu itu terjadi, aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Yang kemudian dikatakan saudara-saudara, kalau dekat tidak ada lagi rahasia di antara kita. Saya mengalami peristiwa yang sama, satu yang namanya rahasia. Dengar baik ini saudara-saudara, shalom. Kalaupun aku masih ada jalur sengsara sebenarnya yang aku alami, tapi itu sudah dibisikkan Tuhan kepadaku, supaya lewat itulah aku semakin dekat dengan Tuhan. Jalur apa sih? Tidak apa-apalah, karena firman ini juga berkata, berterus terang bahwa jalur yang dimaksud adalah seringkali kekurangan di dalam finans atau keuangan. Saya juga sudah berkata kepada Tuhan, di mana terhambatnya ini Tuhan? Lalu diberitahukan kepada saya, terhambatnya di tanganmu karena engkau jarang berdoa. Barangkali apa yang kutangkap di dalam semua pernyataan-pernyataan Tuhan. Dan ada lagi barangkali adalah kurangnya komitmen di tengah saudara mengikut Yesus akan menjadi keputusan dan yang terutama. Sehingga kalau kita menjadi keputusan dan terutama untuk Tuhan, tidak sayang saudara-saudara mempersembahkan yang berharga demi pekerjaan Tuhan. Amin saudara-saudara. Sebab ini saya beritahu dengan terus terang saudara-saudara, kita dipanggil adalah
serahkan semua kehidupan kita kepada Tuhan. Lagi saya berkata untuk yang terakhirnya, para pelayan boleh datang. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Perlu saya beritahu, shalom. Para pelayan datang ke depan. Shalom. Perlu saya beritahukan, roh tetap menyala-nyala. Belum terkikis semuanya. Dan bahagian itu yang Tuhan mungkin akan pergunakan juga adalah untuk pimpinan roh yang lebih matang kepada saudara-saudara. Dengarkan baik-baik ini. Waktu roh yang sedang beracara kepada saya tidak mengalami yang namanya sengsara, sulit, dan terpikir dengan kekurangan-kekurangan itu. Karena roh itu ambil alih semuanya. Alangkah kesaksian ini akan menjadi kesaksian saudara. Katakan amin. Penuh dengan roh. Alkitab juga berkata begini, roh itu adalah roh kebenaran yang sangat menolong bagimu di tengah semua kehidupan dan pelayanan. Amin saudara. Shalom. Maka hari ini disampaikan kepada saudara-saudara, penuh roh akan membuat engkau ringan dalam segala hal, menuju tujuan, menuju cita-cita, menuju apapun, sampai ke garis finish. Bagaimana Tuhan untuk mengasihimu dan berjalan bersamamu dan melakukan perkara besar bersamamu, dan bersamamu ada di dalam sejahtera dari hari ini sampai ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit semua berdiri.